Jadi Adisti tahu kalau mamanya itu selingkuhan dari papanya Pasha. Iya, Adisti tahu Tante. Kalau ibunya itu selingkuhannya Om David. Ini jangan lupa, Dis. Gini ya. Ini bahan presentasi dari kita udah selesai semua. Nanti tinggal digabung aja sama punya kalian. Ya udah. Ntar biar Adisti yang gabungin kedua konsepnya. Terus dibikin full materi presentasinya. Gue yakin sih hasilnya bakal excellent. Ngapain sih Pasha muji-muji Adis kayak gitu? Sanggup kan, Dis? Sanggup. Oke. Semua bahan presentasinya ada di sini, Anis. Kamu simpan dulu. Asik. Besok lusa presentasinya sudah selesai. Karena siangnya kita harus ketemu sama Wi. Iya, baik Pak. Saya permisi ke toilet sebentar. Ya. Izin ke toilet juga ya, Pak? Ya. Look at this. Kenapa? Gue diundang buat main piano di Australia. Di festival idaman gue. Oh my God! Seneng banget. Oh, good for you! Oh my God, I'm so proud of you! Thank you. Kamu bisa main piano? Iya, ini passionnya. Udah dari kecil sih main piano. Selamat, Edra. Hobi aja Koran dari kecil. Semoga lancar, Edra. Thanks ya. Ya. Adis, apa mamanya Papa Pasha masih belum ada kabar? Belum. Tante Anjani belum ada kabar. Kakak kasihan sama Pasha. Pasti dia kepikiran terus soal mamanya. Tapi menurut kakak Pasha itu hebat loh. Dia bisa nyembunyiin semua kesedihannya dari orang-orang. Iya, pasti perasaannya Bu Anjani campur aduk. Sedih dan marah. Apalagi pas tahu kalau suaminya tuh selingkuh dan bahkan hamilin ibu kita. Ya, ibu juga pernah cerita kalau dia tuh temenan deket sama Bu Anjani. Adisti bener-bener red flag. Udah mantan office girl, cuma lulusan SMA. Ibunya selingkuh juga sama papanya Pasha. Yuk, udah ya. Tolong jangan bahas hal ini di tempat umum. Kakak takut ada yang denger. Dan kakak minta tolong juga sama kamu, jangan sampai kamu keceplosan lagi. Cerita soal masalah ini ke orang lain. Ya? Cukup between us saja. Iya, Kak. Aku minta maaf ya. Permisi, Bu Anjani. Iya, Pak Dadang. Ada tamu yang nunggu di luar, perempuan. Tamu buat saya. Iya, Bu. Pak Dadang, saya kan udah bilang jangan kasih tahu siapapun saya di sini. Kok bisa ada tamu buat saya? Katanya ibu yang nyuruh dia datang ke sini. Namanya Ibu Elena. Oh, iya udah saya temuin di luar. Makasih ya Pak Dadang. Sama-sama. Bu, saya permisi ya, Bu. Iya. Elena? Ya, hai Tante. Kabarnya gimana? Tante maaf ya,
Elena datang ke sini nggak bilang-bilang dulu sama tante, mendadak banget. Enggak apa-apa sih, El. Tapi kamu jangan pernah kasih tahu Pasya sama Om David kalau tante di sini ya. Iya. Jadi Elena tuh mau datang ke sini karena ada hal penting banget yang perlu Elena sampein ke tante. Makanya Elena harus ketemu sama tante dan ngomong sendiri. Hal penting apa, El? Sebelumnya Elena minta maaf ya, Tan. Bukan maksud aku untuk lancang atau ikut campur. Tapi Elena itu tahu kalau Om David sama tante rumah tangganya lagi ada bermasalah. Dan Om David itu selingkuh dan selingkuhannya itu hamil. Kamu tahu masalah ini, El? Dari siapa? Pasya? Atau dari Om? Oh, enggak tante. Enggak ada yang kasih tahu Elena. Elena ini semua tahu sendiri kok. Dan Elena juga tahu satu hal lain yang Elena perlu kasih tahu ke tante. Apa itu? Kalau sebenarnya selingkuhannya Om David itu ibunya Adisti. Tante udah tahu. Adisti? Maksud kamu mantannya Pasya? Iya, Tante. Adisti mantannya Pasya. Adisti anaknya Sinta. Tante yang sabar ya. Tante bisa kok jadikan saya teman cerita. Kapanpun Tante mau, Tante bisa cerita sama saya. Ya. Jadi Adisti tahu. Adisti tahu kalau mamanya itu selingkuhan dari papanya Pasya. Iya, Adisti tahu, Tante. Kalau ibunya itu selingkuhannya Om David. Iya, Mama. Kalau Adisti tahu, kenapa Adisti nggak ngomong ke Tante, El? Adisti itu benar-benar seolah-olah nggak tahu apa-apa di depan Tante. Jujur ya, Tante benar-benar merasa dibodohi sama Adisti. Tante yang tenang ya. Aku tahu pasti itu berat banget buat Tante. Elena bahkan selalu ada di sini buat Tante, ya Tan. Aku bisa pastiin abis ini hubungan Pasya sama Adis bakalan makin hancur. Elma, Tante minta maaf ya, El. Saat ini Tante lagi butuh sendiri. Jadi Tante terpaksa minta kamu pulang. Iya, nggak apa-apa, Tan. Nggak apa-apa. Tapi Tante kalau ada apa-apa, Tante kabarin Elena ya. Elena bakalan datang. Ya, Tante. Ya, makasih banyak ya. Tante? Tante Anjani? Tante baik-baik aja kan? Tante udah pulang ke rumah? Udah ketemu sama Pasya? Pasya pasti happy banget Tante pulang. Saya udah tahu, Adis. Saya udah tahu kalau kamu anaknya Sinta.
anak dari selingkuhan suami saya. Dan yang sekarang lagi hamil dari suami saya. Dan kamu tahu kan semua ini, Dis? Kamu tahu kan, Dis? Bisa-bisanya kamu gak ngasih tahu saya, Dis? Kamu senang saya dilihat seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa? Iya kan? Atau kamu sengaja? Kamu sengaja mau mempermalukan saya? Enggak, Tante. Sumpah saya bener-bener nggak ada niat buruk sama Tante sama sekali. Terus kenapa kamu diam aja, Dis? Tante ke kantor waktu itu curhat kan sama kamu. Tante curhat masalah Tante ke kamu. Kamu lihat kan? Saat itu Tante hancur, Dis. Tante sangat hancur saat itu. Kamu sama sekali nggak tergugah saat itu untuk cerita semuanya. Cerita yang sebenarnya ke Tante, Dis. Tante, saya bener-bener nggak ada niat sedikit pun untuk nyakitin Tante. Saya nggak ada niat buruk, Tante. Terus kenapa? Kenapa kamu milih diam, Dis? Kenapa? Atau kamu sengaja? Kamu mau mendukung mama kamu? Mendukung ibu kamu? Karena kalian mau hidup enak. Hidup bahagia dengan mengorbankan saya, mengorbankan keluarga saya. Kalian nggak bisa apa bahagia tanpa mengorbankan orang lain. Nggak bisa. Tante, sekali lagi saya benar-benar minta maaf, Tante. Saya nggak ada bermaksud untuk menyakiti Tante. Saya nggak ada niat apapun, Tante. Saya minta maaf. Minta maaf kamu sekarang nggak ada gunanya sama sekali, Dis. Saya udah hancur. Dan keluarga saya juga udah hancur. Semuanya karena ibu kamu. Karena ibu kamu, Dis. Saya benar-benar minta maaf, Tante. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Dan ternyata benar ya, Dis. Buah memang jatuh gak jauh dari pohonnya. Kamu sama ibu kamu sama-sama orang yang gak bisa dipercaya. Tante curhat ke ibu kamu tentang masalah rumah tangga Tante. Tapi ternyata ibu kamu sendiri duri dalam keluarga Tante, Dis. Jujur ya, Dis. Tante pikir kamu itu perempuan baik-baik. Bukan seperti ibu kamu.
Makanya Tante sudah berubah pikiran untuk mendukung hubungan kamu sama Pasha, Dis. Karena Tante anggap kamu layak buat anak Tante, Pak. Ternyata kamu sama ibu kamu sama aja, Dis. Sama aja. Perempuan yang menghancurkan keluarga orang lain. Bu Anjani, kok sama Adis? Bu Anjani, Ibu nggak perlu marahin anak saya. Dia nggak tahu apa-apa, Bu, soal masalah kita. Ibu kalau mau marah sama saya, Ibu bisa marah. Karena saya yang sudah menyebabkan semua masalah ini, Bu. Saya yang sudah bikin masalah dalam keluarga Ibu. Saya sudah ngancurin Ibu dan keluarga Ibu. Jadi kalau Ibu mau hina saya. Jangan, Adisti. Nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya saya salahin kamu. Atau saya salahin Adi. Kalian tuh sama-sama perempuan benar. Seharusnya saya nggak pernah ngerubah keputusan saya. Saya seharusnya nggak ngerubah. Kalau saya nggak setuju sama hubungan kamu sama Pasha, Dis. Saya pikir kamu tuh perempuan baik-baik. Gak seperti ibu kamu. Yang jelas bukan perempuan baik-baik. Dan kamu dibesarkan sama perempuan yang bukan orang baik-baik, Dis. Ibu boleh hina saya sepuasnya. Tapi jangan hina ibu saya. Yes. Udah. Ibu yang salah. Ibu yang salah, udah. Bisa-bisanya saya percaya sama kalian berdua. Yang jelas-jelas udah nusuk saya dari belakang.